Setelah wawancara eksklusif dengan Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Indonesia Perkasa, saya langsung menghadap ke Bunda Epon, Ketua Dewan Penasehat Benteng Indonesia Perkasa. Beliau menegaskan kembali kenapa harus Andika Perkasa menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Simak wawancara eksklusif ini sampai habis agar tidak terjadi gagal informasi yang mengakibatkan gagal paham. Bunda, selamat siang. Selamat siang. Ketemu lagi sama Bunda. Bunda, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dulu dari teman-teman di seluruh Indonesia. Bahwasanya kemarin banyak yang titip salam ke Bunda. Satu pertanyaan penting adalah, Bunda udah di Indonesia? Katanya. Saya bilang, oh iya. Persiapan untuk 2024. Bun, sedikit saja. Saya banyak yang nanya, kenapa harus Pak Andika? Nah, mungkin Bunda bisa ngasih sedikit poin-poin khusus nih untuk teman-teman di daerah. Silakan Bunda. Ya, saya pikir memang harus Jenderal Andika untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia ini. Karena alasan saya cukup kuat. Pertama, memang beliau memang sudah dalam diri beliau itu sudah ada sebagai selaku pemimpin ya. Dan ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Ya. Karena jadi pemimpin itu tidak mungkin dibuat-buat. Tapi jadi pemimpin itu benar-benar kita bisa lihat dari jiwa orang itu. Berarti Bunda bilang bahwa beliau sudah dilatih jadi pemimpin sejak? Kalau saya lihat beliau itu memang sudah profilnya memang seorang pemimpin. Oleh karena itu saya yakin bahwa beliau ini pantas ya. Bukan kita coba melihat dari sebagai seorang pemimpin, tapi beliau memang adalah satu orang yang memang saya anggap mampu. Karena negara ini butuh pemimpin bukan dari partai. Bukan dari partai? Bukan. Nah ini yang penting nih. Kenapa bukan dari partai Bunda? Ini kayak ada ketinggalan. Bukan. Karena kalau dari partai, negara Indonesia ini akan selalu menjadi lemah. Negara Indonesia ini dari dulu sudah presiden berapa kali dari partai. Fakta-faktanya ya dari partai itu menjadi lemah. Jokowi itu kan bukan dari partai. Dari wali kota, gubernur, ya ini beda. Kalau yang dari partai kan dia jadi ketua partai, pegang sebentar langsung jadi presiden. Dan saya yakin tidak akan bisa membuatkan negara ini menjadi negara besar. Ini akan menjadi rapuh. Kalau kita membangun negara ini bukan diletakkan kepada kekuatan negara. Kekuatan negara ini adalah pertahanan negara. Oh, berarti dalam artian kalau bukan dari partai itu bisa lebih optimal untuk negara? Tidak, negara kan lemah karena kan dia harus memikirkan partainya. Oh, berarti harus dia kan harus memikirkan anggotanya. Kalau perlu lebih banyak anggota supaya lebih banyak dong. Titik-titiknya. Jadi nggak ngurus negara. Oh, berarti itulah kenapa dan harus apalagi nanti yang duduk-duduk semua kan partai semua. Lah kan kalau cuma partai yang duduk, sekarang ini ya di negara kita banyak profesor. Banyak angkatan yang memang udah pengetahuannya jenderal-jenderal. Banyak yang ahli-ahli, dosen-dosen, guru besar, anak-anak remaja yang sekarang ini sudah punya keahlian-keahlian lebih hebat. Kenapa mereka tidak dipakai di dalam pemerintahan? Kenapa harus orang partai semua? Ini pertanyaan saya. Saya baru paham, oke, kenapa? Karena Pak Andika Perkasa karena dia bukan orang partai. Setuju. Yang pertama itu, kedua dia profilnya seorang pemimpin, yang ketiga jangan salah. Kalau kita semua orang Jawa Timur percaya kepada orang Jawa Indonesia, percaya kepada juga ramalan kan Jayabaya. Ya. Nah, Jenderal Andika ini kalau saya telusuri, beliau masih turunan dari Tunggul Ametung. Sehingga saya yakin karena ada ramalan Jayabaya bahwa Pingitan itu akan datang. Nah, Jokowi ini menurut saya Presiden Jokowi beliau adalah Pingitan, Pangeran Pingitan yang bukan turunan tetapi dipilih untuk memimpin negara ini dan beliau berhasil. Nah, oleh karena itu harus ada yang meneruskan. Kalau kita tidak mau negara ini jadi goro-goro, karena semua sudah banyak yang kecewa, banyak yang ingin memisahkan diri dari republik, mari kita angkat pemimpin yang bukan dari partai, yang bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu hanya boleh dijalankan oleh satu orang di republik ini, yaitu Jenderal Andika. Ini sangat menarik Bunda, akhirnya saya baru mendapatkan kliknya. Kenapa sih harus Pak Andika? Satu, bukan orang partai. Dua, dia terlatih sebagai leader, sebagai pemimpin. Dan yang ketiga, ada korelasinya dengan ramalan Jayabaya bahwa ini sangat bisa saling menguatkan. Terus apalagi Bunda? Mungkin ada yang perlu diketahui, negara kita ini negara kepulauan.
Dan beribu-ribu pulau yang sampai sekarang ini masih banyak yang terlantar, masih banyak yang tidak diisi. Kenapa? Karena orang tidak berani bagaimana memulai. Tapi kalau dengan Jenderal Andika dia membangun pertahanan negara, justru di pulau-pulau ini lebih dulu, sehingga ini akan menjadi bangkit negara yang besar. Dan ini menciptakan Ini keamanan penting. nasional ini. Benar sekali. Oke. Dan Jadi- ini adalah penting karena pulau-pulau kalau bukan angkatan yang lebih dulu duduk di atasnya, tidak akan ada kami menjadi negara besar. Dan Republik tidak akan sampai menjadi negara besar. Tapi jika pulau-pulau ini diduduki untuk pertahanan negara, maka akan satu persatu mulai membuka devisa negara untuk para wisata terbesar di Republik Indonesia. Mancanegara, kita bicara mancanegara, pariwisata, turis-turis itu akan datang kalau sudah Pasti. tercipta Kalau keamanan. tercipta keamanan, itu penting sekali. Mau Papua, mau Kalimantan, mau Sulawesi Selatan, mau Sulawesi Utara, mau Palembang, mau Aceh, mau semua. Kalau pemimpin Republik Indonesia ini adalah pemimpin yang akan menetapkan kesatuan dan pertahanan Republik Indonesia, maka negara ini akan menjadi besar. Pembangun negara otomatis pun ikut terangkat. Ini satu poin penting, bahwasanya kami dari Benteng Indonesia Perkasa pun berpikir demikian. Dan memang Benteng Indonesia Perkasa akan mengusung Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi presiden 2024 nanti dengan harapan menjadi benteng ketahanan pangan nasional, menjadi benteng kedaulatan Republik Indonesia, menjadi benteng pertahanan bangsa dan negara, dan menjadi benteng Pancasila ke depan. Bunda, mungkin ada pesan-pesan atau closing statement buat teman-teman di daerah karena banyak yang menginginkan segera deklarasi, Bun. Boleh minta bocoran kapan kalau Bunda sendiri mau mulai? Ya, saya berharap secepat mungkin, tapi saya akan keliling lagi Republik Indonesia. Bulan awal September ini saya sudah keliling kembali untuk memastikan apa yang kurang yang harus kita lengkapi untuk pemilihan 2024 untuk Jenderal Andika. Oke, berarti ada dua partai di sini ya. PKRI bergabung dengan PKP. dengan PKP ya? Pasti. Oh, luar biasa. Sudah pasti itu. Dan ini banyak teman-teman dari Ormas yang ingin bergabung menjadi emaknya, nyari emak nih gimana, jadi bapak asuhnya bagaimana. Tapi saya pikir, waduh, nanti kita tunggu aja sebentar karena instruksinya belum keluar. Saya bilang begitu. Coba memang aura Bapak Andika Perkasa untuk Presiden 2024 sekarang sudah rame. Mereka menunggu komando kayaknya, Bunda. Satu lagi ya, Anda mau milih suatu pemimpin presiden, Anda nggak kenal istrinya bagaimana? Itu juga suatu masalah kan? Oh iya, kalau Pak Jenderal Jangan Andika. lupa, kalau Pak Jenderal Andika kan kita sudah lihat membawa ibu dan semuanya, kita lihat dari seorang mampu dia membentuk rumah tangganya, apalagi negara ini pasti lebih lagi hebat di tangan beliau. Dalam artian mulai dari keluarganya ya. Iya. Bun, sangat luar biasa sekali ini, kliknya dapat banget. Kenapa? Banyak yang nanya ke saya, kadang saya bingung untuk menjawabnya. Dan pada akhirnya saya sampaikan aja ke Bunda. Nah akhirnya Bunda sempat saya rekam ini, Bun. Nggak apa-apa, Bun. Ini sempat Rekam lagi? Direkam ya. Ini kamera. Oh. Ya. Kau itu suka nggak ngomong ya. Iya, jadi tapi enggak apa-apa. Nggak apa-apa Salamkan saya buat seluruh silakan. rakyat Republik Indonesia dan seluruh PKRI di dalam Republik Indonesia. Kita berjuang bersama-sama untuk anak cucu kita. Kita nggak boleh salah pilih. Kalau kita salah pilih, berarti kita menyengsarakan anak cucu kita. Tapi kalau kita tepat memilih presiden, yakin ke depan anak cucu kita akan juga mendapat bagian. Mereka bisa hidup dengan aman, mereka bisa mendapatkan juga pekerjaan yang bisa ikut berbahagia. Itu yang harus kita pikirkan. Oke, terima kasih Bunda atas waktunya dan saya akan segera sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya lagi ke saya kirim video ini. Bun, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Oke. Yo, bye.